السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, ketika Allah dan Rasul-Nya menghendaki sesuatu, maka pasti iblis menghendaki yang lain. Tidak mungkin iblis, syaitan sejalan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ketika Allah dan Rasul-Nya mengecilkan dunia ini kecil, sampah, bangkai kambing, maka iblis berusaha sekuat tenaga menipu kita bahwa dunia ini nikmat, lezat, harus kita perjuangkan mati-matian dari kecil, bagaimana supaya dunianya berhasil, dan seterusnya dan seterusnya. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa setiap kali kita berusaha, dari usaha kita mendapatkan mobil mewah misalnya, dari usaha kita mendapatkan tanah di mana-mana, dari usaha kita mendapatkan perusahaan yang bagus, yang besar. Dari usaha kita mendapatkan simpanan bermiliar-miliar, bahkan triliunan di bank-bank. Dari usaha kita mendapat anak. Yang paling baik, kata Allah, yang mana? Kata Allah dan Rasul-Nya, yang paling baik hasil usaha yang menghasilkan apa? Anak. Anak. Ini kata Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Iblis nggak mau diam. Iblis berusaha sekuat tenaga. Anak bikin capek. Anak bikin kita harus mengeluarkan banyak biaya. Iya, kalau sukses. Kalau cuman jadi satpam, UB, tukang ojek, ya, yang bagus dari usaha kita menghasilkan apa? Ya tanah, ya perusahaan, ya uang, bukan anak. Lihat. Iblis selalu berusaha sekuat tenaga untuk menipu kita, untuk berbeda dari Allah dan Rasul-Nya. Antum gak usah ditanya siapa yang benar. Pasti Allah, gak mungkin iblis yang benar. Siapa yang jujur? Tentu Allah dan Rasul-Nya, gak mungkin iblis jujur. Iblis, setan, itu dicap sebagai pembohong. Oleh karena itu, ketika Nabi dilapori oleh Abu Hurairah 3 malam berturut-turut bertemu dengan Abu Hurairah mencuri harta Baitul Mal, insyaallah antum tahu kisahnya. Nabi nggak kenal sama dia, tapi nggak ragu Nabi mengatakan, huwa kadzdzub, dia pendusta. Karena hukum asal setan itu pendusta, bohong. Iblis rajanya pembohong. Maka apa yang ditiupkan oleh iblis ke kita itu bohong semua. Ya, bikin capek, bikin lelah, bikin repot, bohong. Nggak tahu hasilnya. Bagaimana antum terbujur kaku di liang lahat, nggak bisa baca Al-Quran lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa saum lagi, tapi masih dapat pahalanya. Pahala sholat mengalir, pahala saum mengalir,
pahala bacaan Al-Quran mengalir. Karena anak antum baca Al-Quran, anak antum sholat, anak antum saum. Sekarang belum kita rasakan. Setelah kita mati, baru kita rasakan. Ya. Nah, bagaimana anak yang seperti ini, lalu kita biarkan begitu saja? Lalu kita berleha-leha, kemudian sampai anak kita tidak sholat, tidak saum, tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu agama, tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka waktu antum mestinya antum habiskan untuk anak. Antum masih ingat ibunya Imam Ahmad bin Hanbal waktu Imam Ahmad masih kecil, mungkin TK. Begitu juga ibunya Imam Syafi'i, begitu juga ibunya Imam Malik, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah. Luar biasa perjuangannya demi anak. Ya. Maka sabar antum. Capek-capek dikit, lelah-lelah dikit. Kalau sekarang mungkin mahal-mahal dikit ya, asal ada uang. Jauh-jauh dikit. Jangan sampai nanti anak antum dewasa justru menjadi pembela bid'ah, pembela syirik. Ya, membela maulid Nabi, tahlilan, manakiban, salawat nariyah, salawat tibul qulub. Yang semuanya adalah bid'ah. Karena belajarnya tidak benar. Tidak diajarkan sunnah dari awal. Ya. Kalau sekedar sopan, dermawan, rajin, jujur, orang kafir juga banyak. Orang kafir banyak yang sopan, yang jujur. Orang-orang Jepang itu kan, habis nyebrang jalan, sampai sono, sampai ujung jalan, nunduk, bungkuk ke mobil-mobil yang tadi berhenti. Kan sopan sekali itu. Ya. Kalau cuman bicara sopan, santun, jujur, amanah, dermawan, orang kafir banyak. Tapi orang kafir tentu tidak tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Ini yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, dan itu dari Allah. Seandainya jujur itu cukup, amanah itu cukup, dermawan itu cukup, tidak perlu tauhid, tidak perlu sunnah, buat apa ada para nabi? Buat apa ada para rasul? Jepang dan beberapa negara-negara Eropa banyak yang jujur, amanah, dermawan, tanpa Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Tanpa wahyu. Karena itu fitrah. Allah memberikan ilmu secara fitrah kepada manusia. Ilmu tentang apa? Tentang kejujuran, amanah, jangan menyakiti orang, jangan mengambil harta orang. Nggak pernah sekolah, nggak kenal Al-Quran dan Sunnah, tahu itu tidak baik. Mencuri itu, korupsi itu. Ya. Yang tidak mungkin tahu adalah yang akal tidak bisa mencerna. Kenapa kita sholat subuh 3 rakaat bukannya dapat pahala malah dapat dosa? Coba, kalau nggak pakai wahyu dari mana? Kenapa melempar jumroh 7 kali berpahala, begitu 9 kali malah dosa? Ya kan? Kenapa ketika kita mencium Hajar Aswad dengan dikecupnya ada bunyi kecupan malah dosa? Bid'ah. Tahu dari mana? Dari wahyu, dari belajar, dari qala Allah wa qala Rasul, dari sunnah Nabi yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita dapatkan dari mana? Insya Allah dari sekolah-sekolah sunnah. Walillahilham, sudah banyak sekolah-sekolah sunnah. Alhamdulillah kita salah satunya, maka kita jaga. Ada pertanyaan. Apakah sifat anak-anak hari ini dengan anak-anak di zaman Nabi sama? Jawabnya? Jawabnya sama. Jawabnya sama. Anak-anak sama-sama ciptaan Allah. Allah Maha tahu. Fitrah Allah berikan fitrah anak kepada para anak.
Allah menciptakan fitrah wanita pada diri umumnya para wanita. Allah ciptakan fitrah laki-laki pada diri umumnya para laki-laki. Dan begitu seterusnya. Ya. Maka tidak benar dan antum jangan ambil pelajaran sebagian orang yang mengatakan itu kan anak dulu. Itu kan dulu waktu kita masih kecil, anak sekarang beda. Enggak. Ya jangankan dulu waktu kita masih kecil, dulu zaman Nabi sama. Kalau anak-anak di zaman Nabi beda dengan anak-anak sekarang, buat apa kita pakai sabda Nabi? Buat apa kita pakai Al-Quran dan Sunnah? Sama. Sama, bahwa teknologinya berbeda, lingkungannya berbeda, kendaraannya berbeda, betul. Sifat dasar fitrah anak-anak sama. Yang umum sajalah suka mainan. Ya kan? Mana-mana maunya bermain, suka mainan, sudah nikah. Sudah nikah, tapi masih kecil. Nabi masih memberikan peluang. Main boneka. Boneka kan, bonekanya boneka hewan, kuda. Haram kan mestinya. Haram ya. Patung kuda kan. Tapi karena masih anak-anak, dan itu dibikin main, padahal sudah nikah. Nabi nggak marah, Nabi diamkan. Malah Nabi candain, mana ada kuda kok ada sayapnya. Kudanya pakai sayap. Ya, siapa? Siapa? Aisyah. Aisyah dinikah oleh Nabi kan 6 tahun. Berumah tangga satu rumah kira-kira 9 tahun. Ya masih anak-anak lah. Masih anak-anak kan, 9 tahun, 10 tahun. Fitrah anak-anak tidak ditutup oleh Nabi. Tidak dihilangkan oleh Nabi. Dan ini tidak benar. Anak-anak nggak boleh bercanda sama sekali, nggak boleh mainan sama sekali. Disuruh mikir terus, apalagi cari uang dan seterusnya. Ini merusak fitrah anak-anak. Biarkan. Bercanda, main, ya tinggal kita yang mengarahkan. Biar tidak bahaya gitu ya. Gimana caranya agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Adapun menghilangkan fitrah nggak bisa. Ya. Termasuk menghilangkan fitrah wanita, nggak boleh dandan, haram sama sekali. Gimana hilang fitrah? Mana ada larangan dari syariat wanita berdandan? Yang dilarang tabarruj. Tabarruj itu berdandan dengan menampakkan aurat. Ya. Adapun membersihkan diri, mandi dengan perhiasan yang sederhana, boleh. Maka Salman Al-Farisi ketika berkunjung ke rumah saudaranya, dipersaudarakan oleh Nabi antara Muhajirin dan Ansar ya, Abu Darda, melihat istrinya Abu Darda tidak berdandan. Kaget Salman Al-Farisi. Engkau wanita apaan? Gak berdandan. Fitrah wanita berdandan. Ya, gak boleh dihilangkan. Sampai udah nenek-nenek. Fitrahnya Allah memberikan peluang itu. Tidak ditutup. Maka emas yang bagi kita laki-laki haram, bagi perempuan halal. Ya. Nah, jangan hilangkan fitrah anak-anak. Apalagi menghilangkan fitrah itu dengan dipaksa. Mungkin antum pernah dengar cerita ya. Sebagian kita mengeluh. Saya masukkan anak ke pesantren, bukannya makin baik, malah makin bandel, kabur-kaburan, dan seterusnya, malah sekarang berani ngerokok, musik. Sebagian ada yang minum khamr, waliyadzubillah. Awalnya apa? Antum tahu? Awalnya dipaksa. Dipaksa. Salah satu yang jangan sampai ada pada diri anak itu, dipaksa. Ya. Akan ada sesuatu kalau dipaksa. Beda kalau maunya sendiri. Ya. Maka rangsanglah anak-anak itu untuk mencintai pesantren. Jangan dipaksa. Oh lihat no, si Anu tuh pulang dari pesantren tuh hafal 5 juz, hafal 6 juz, apalagi tampil di panggung, ya kan? Dirangsang anak untuk suka, senang, cinta. Ya. Kemudian ada
yang berceramah bagus. Kalau kamu ke pesantren, begitu tuh nanti jadinya. Begitu dirangsang. Bukan tiba-tiba langsung dipaksa. Apalagi ditakut-takutin, awas bandel nilainya jelek ya. Bapak masukin pesantren, kayak penjara gitu pesantren. Itu sepertinya dulu ya, jangan ya. Kalau perlu boleh juga iming-iming. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan di majelis ini, sebagian ikhwan kita ngerayunya agak susah, nggak mau anaknya ini ke pesantren. Kecuali satu, boleh main handphone, boleh main game di handphone, aku mau pesantren. Kata bapaknya, pintar juga bapaknya ini. Ya boleh, tapi kan nggak boleh tiap hari. Kan nggak mungkin tiap hari bawa handphone, nggak boleh sama pesantren. Nanti ayah nengokin seminggu sekali. Hari Ahad itu kamu boleh dah main game, kamu boleh dijenguk tuh. Namanya anak kan, pikirannya pendek. Ya boleh lah. Diawali dari situ. Ya betul. Kalau tidak salah, penjengukan pertama itu boleh tiap pekan. Lama-lama kan sepekan, 2 pekan sekali, lama-lama sebulan sekali. Ya dia terima itu. Ya nggak lama kan, mungkin dari pagi sampai siang atau sampai sore, habis itu balikin lagi ke pesantren kan. Awalnya dari situ. Ya dia ketemu dengan guru-guru yang baik, insya Allah, teman-teman yang baik, akhirnya semangat. Ya. Kabarnya kalau tidak salah sekarang sudah di Madinah. Ya, diawali dari situ. Ini pintar-pintar kita, artinya jangan memaksa. Nabi aja nggak maksa kok. Saya yakin tidak tersembunyi bagi antum kisah mungkin sekitar 8 atau 9 anak muda yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Nah, kan nggak mungkin langsung pulang ya. Nginep dulu di Madinah, dan nginepnya kita tahu di emper masjid Ahlus Sufa, ya kan? Anak-anak muda mungkin umur 20, 19, 18 gitu ya. Seminggu atau 2 minggu, Nabi melihat bagaimana anak-anak muda ini merenung, banyakan ngelamun, nggak ada semangat, diem. Akhirnya Nabi mengatakan, besok kalian pulang saja. Besok kalian pulang saja. Nanti kalau sudah sampai kampung kalian, datang waktu sholat, salah satu dari kalian azan begini dikasih tahu oleh Nabi SAW. Antum tahu komentar anak-anak muda ini, subhanallah, tidak ada pendidik yang lebih baik dari Nabi SAW. Senang sekali, girang sekali, bahagia sekali, disuruh pulang. Ya, senang sekali. Dan Nabi yang nyuruh. Sementara Nabi tahu Abu Hurairah itu pingsan-pingsan di emper masjid. Karena sering sekali menahan lapar. Nabi nggak nyuruh pulang. Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Anak-anak muda ini tidak sekuat Abu Hurairah. Jangan disamakan. Berbeda itu. Ya, jangan disamakan. Kalau mau sama-sama beriman, betul. Sama-sama beramal soleh. Imannya pun tingkatannya tidak sama. Amal solehnya pun tingkatannya tidak sama. Sama-sama beramal soleh, iya. Sama-sama beriman, iya. Ilmu apalagi jauh sekali. Ya. Apakah Abu Bakar dan Umar sebagai syaikhan mempunyai ilmu yang sama dua-duanya sama persis? Tentu tidak. Tidak. Padahal Abu Bakar dan Umar. Atau yang lebih dekatlah Hasan dan Husain. Apakah ketakwaannya, keilmuannya sama persis? Tentu tidak. Tentu berlebih dan berkurang. Nah, sementara Abu Hurairah didiamkan oleh Nabi. Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Dari sini mungkin anak antum yang nomor 1 kuat. Pesantren, sabar, ulet, gigi. Yang nomor 3 tidak seperti itu, bahkan nggak mau pesantren. Jangan dipaksakan. Ya.
daripada nanti malah bandel, malah ngambek, malah jadi seperti tadi. Karena tidak sedikit ya, ada yang malah ngerokok, dengerin musik, segala macam, seolah keluar lulus dari pesantren itu merasa merdeka. Dipuas-puaskan. Ya. Berbeda kalau keinginan dia, walaupun ngaji dari satu majelis ke majelis yang lain. Tapi karena keinginan dia, insya Allah. Ya. Ini sifat dasar anak itu sama. Ini ajaran dari Nabi SAW, beda dengan ajaran orang kafir. Orang kafir kan membuat teori-teori yang jelas bertentangan dengan dalil. Ya. Anak itu berapapun umurnya tidak boleh dipukul. Padahal yang nyuruh mukul anak siapa? Coba diingat-ingat. Barangkali antum ada yang ingat, yang pertama kali nyuruh mukul anak siapa? Hah? Wadribuhunna inda ashrin. Pukullah mereka kalau sudah 10 tahun. Tapi masih nggak mau sholat. Yang nyuruh mukul siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Antum mau bilang Rasul salah? Rasul kalah sama orang-orang kafir. Pendidik kafir itu santun, nggak ada pukulan. Ini Rasul malah nyuruh pukul. Kufur kita. Terancam kufur kita. Menyalahkan Nabi SAW. Nabi diutus oleh zat yang maha benar. Kalau Nabi salah, tentu Allah salah. Nabi keliru, Allah yang keliru. Karena seluruh ucapan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu. Kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi bahwa kita disuruh mukul anak. Tapi ingat, sudah 10 tahun. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Jangan mukul anak kalau belum 10 tahun. Apapun alasannya. Alasan terbesar yaitu tidak sholat. Nggak ada kesalahan yang lebih besar dari tidak sholat. Nggak ada. Nggak ada dosa yang lebih besar dari tidak sholat. Dosa jawarih ya. Kalau syirik kan dosa keyakinan. Jelas syirik lebih besar dosanya. Kan itu dosa keyakinan, dosa hati. Maka ketika sujud di kuburan, sujud kepada orang, tapi tidak ada keyakinan dalam dirinya, sekedar ikut-ikutan, kan tidak syirik. Pernah dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah sujud di hadapan Nabi SAW sepulang dari Yaman, ya kan? Ammar bin Yasir pernah mengatakan, Latta Uzza, Latta Uzza, Latta Uzza. Tapi mulutnya doang, hatinya tidak. Tidak syirik, kan tidak kafir. Jadi syirik, kafir itu hati. Dosa hati. Adapun dosa anggota badan yang terbesar adalah tidak sholat. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, memperkosa. Bahkan memperkosa ibunya kayak apa? Merinding kita dengarnya ibunya diperkosa. Tapi itu kecil dosanya dibanding dengan tidak sholat. Dibanding dengan tidak sholat. Saya kira antum masih ingat kisah Adam dan Iblis. Iblis dan Adam. Dua-duanya berdosa. Iblis berdosa, Adam berdosa. Apa dosa iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Tidak mau melaksanakan perintah. Ada perintah, usjudu li Adam. Bersujudlah kalian kepada Adam. Para malaikat mau sujud, iblis nggak mau. Dosa besar. Ada perintah, tidak ditaati. Sementara Adam, dosa Adam apa? Dosa Adam apa? Ada larangan dilanggar. Wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Larangan kan? Dilanggar, didekati juga. Dosa-dosa besar. Saking besarnya sampai diusir dari surga dan tinggal di bumi. Iblis dosanya tidak mau melaksanakan perintah,
Adam dosanya melanggar larangan. Mana yang lebih besar dosanya? Mana yang lebih besar dosanya? Jelas iblis. Adam akhirnya diampuni, iblis tidak. Maka tidak mentaati perintah Allah itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, memperkosa, berbohong. Itu semua dosa besar disukai oleh iblis. Tapi iblis yang paling suka setelah syirik tentunya tidak sholat. Tidak sholat. Maka kalau kita baca hadis-hadisnya, bagaimana sepak terjang iblis menggoda manusia sholat. Dimulai dari jangan sholat, jangan sholat. Sampai kepada kalau sudah sholat, jangan khusyuk, jangan berjamaah, terus nggak ada henti-hentinya. Itulah iblis, sampai iblis rela mengingatkan sesuatu yang dia lupa. Ada kisah ya, setan jin khinsab ya, melupakan sesuatu yang dia lupa, mengingatkan sesuatu yang dia lupa. Dia cari-cari handphone, nggak ketemu-temu, taruh di mana ya. Habis itu sholat. Pak sholat diingeti sama setan ya. Itu di teras. Ya di pojokan, di pinggir jalan, udah nggak khusyuk tuh. Kira-kira begitu itu. Luar biasa, iblis setan menggoda kaum muslimin dalam masalah salat. Okay. Nah, salat yang merupakan dosa terbesar setelah syirik ini tidak boleh dipukul anak kita kalau belum sampai 10 tahun. Nggak boleh. Ya. Apalagi sekedar di bawah itu ya. Ngomong jorok, berbohong, ngacak-ngacak makanan, ngacak-ngacak pakaian, lebih tidak boleh lagi. Ya. Kalau tidak sholat sudah umur 10 tahun, boleh bahkan disuruh wadribuhunna inda asyrin. Orang-orang kafir menolak sepertinya konsep ini. Apa mereka punya istilah KDRT ya. Nah, KDRT ini bukan hanya suami terhadap istri, termasuk orang tua terhadap anak, nggak boleh KDRT. Ini orang kafir. Islam tidak. Bahkan kalau menurut hukum Islam, insya Allah antum tahu, ketika seorang ayah membunuh anaknya, dosa besar sekali. Seorang ayah membunuh anaknya, dosa besar sekali. Negara bisa apa? Penguasa, khalifah, amirul mukminin, negara, penguasa bisa apa? Ketika ada seorang ayah membunuh anaknya, negara bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ini syariat Islam, syariat Allah dan Rasulnya. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menuntut, nggak bisa apa. Orang seolah membunuh punyanya sendiri. Ya kan? Ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasul, ayahku sering mengambil hartaku tanpa sepengetahuan aku. Ya istilah kasarnya mencuri. Ayahku mencuri uangku, gitulah ya. Apa kata Nabi? Menyalahkan ayahnya? Apa tidak? Anta wa maluka li abik. Jangankan hartamu, bahkan dirimu sendiri, badanmu itu milik ayahmu. Artinya apa? Kalau ayahmu membunuh engkau, tidak ada kisos. Sekali lagi dosa besar. Apalagi kita membunuh anak karena kita takut tidak bisa memberikan makan. Lebih besar lagi dosanya. Lebih marah lagi, lebih murka lagi Allah. Allah katakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang memberi rizki anak-anakmu siapa? Emang engkau? Aku. Yang memberikan rizki anak-anakmu, yang memberikan rizki kepada engkau, aku, bukan engkau. Marah betul Allah. Kalau kita sampai membunuh anak, menyetop anak, KB, apalah, takut tidak bisa memberi makan, marah semarah-marahnya. Orang kafir mana pakai ini? Mana ada orang kafir pakai konsep seperti ini? Bahkan kalau kita dengar Amerika, Eropa misalnya,
Kalau seorang anak waktu kecil disia-siakan, ya, kurang dimanja, bahkan dibuang-buang, gedenya suruh balas dendam. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Bahkan seandainya antum, ayah ibu antum itu cuma melahirkan, nikah sah, habis itu melahirkan antum, habis itu pergi entah kemana. Antum dididik oleh orang lain, apa saudara, apa panti asuhan. Antum akhirnya menjadi orang berhasil, sukses, kaya raya. Maka siapa orang nomor satu bagi antum? Yang harus antum nomor satukan siapa? Tetap ayah ibu. Bukan panti asuhan. Bukan saudara antum yang memelihara antum dari bayi sampai antum jadi insinyur misalnya. Sampai jadi dokter, pilot misalnya. Enggak. Ya. Usaha terbesar adalah ayah ibu. Dengan menikah. Dengan mengucapkan, aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Habis itu jima, kemudian hamil, melahirkan anak, ini amal besar sekali. Huwa min kasbikum, bal min atyabi kasbikum. Itu adalah hasil usaha kalian terbaik, kata Nabi SAW. Ya, apalagi antum mendidiknya, membiayainya, sehingga menjadi anak yang saleh. Tentu. Seandainya tidak mendidiknya, tidak membiayainya, akhirnya dididik oleh orang lain dan menjadi anak yang soleh, bahkan jadi ulama salaf, tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, antum tetap mendapatkan manfaatnya, nggak akan putus. Bahwa orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak berdosa, itu urusan lain. Bahwa dia berdosa, iya, Allah Maha Pengampun. Ya. Tidak menjadikan putus hubungan, putus aliran pahala, tidak. Kecuali zina. Kecuali zina. Hubungan suami istri itu, hubungan persetubuhan itu tidak diawali dengan kalimat, aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Nggak ada itu. Tiba-tiba langsung dia berzina, hamil, melahirkan anak. Dapatkah si ayah ini kebaikan dari anak? Tidak sama sekali. Orang bukan anaknya. Ya. Dibinkan ke ayahnya aja nggak boleh. Dinasabkan ke ayahnya tidak boleh. Nggak ada hubungan waris. Ya. Walaupun akhirnya nikah. Banyak terjadi kan? Lahir anak dari hasil zina itu, atau mungkin sebelum lahir, pas hamil itu nikah. Pas hamil itu nikah, insya Allah nikahnya sah. Tapi tetap itu bukan anaknya. Ya. Kalau bukan anaknya, ya putus hubungan yang tadi. Ini pelajaran besar bagi kita. Ya. Kalau Nabi belum pernah bersabda, bolehlah. Nabi belum pernah bersabda tentang Android misalnya, tentang komputer misalnya, tentang laptop misalnya, tentang mobil listrik misalnya. Kita ikuti orang kafir, silahkan. Ini Nabi sudah bersabda. Ini Nabi sudah bersabda. Ya. Pisahkan tempat tidur. Jangan satu tempat tidur. Apalagi satu selimut, walaupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ada orang kafir, siapapun, profesor, doktor, ahli anak mengatakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan digubris. Ya. Jangan pernah meninggalkan sabda Nabi. Hanya untuk seorang profesor, doktor, kafir. Walaupun muslim lah. Kan tidak semua muslim pasti benar ya kan. Profesor, doktor muslim, ahli anak muslim. Tapi ucapannya bertentangan dengan sabda Nabi, tinggalkan. Tinggalkan, gak mungkin dia yang benar, Nabi yang salah. Pasti Nabi yang benar, dia yang salah. Siapapun bertentangan dengan Nabi pasti salah. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Malik, bahkan Abu Bakar dan Umar, salah. Kalau bertentangan dengan Nabi SAW. Dan sudah ada contohnya. Masa Abu Bakar dan Umar beda dengan Nabi? Ada contohnya, Haji Tamattu. Kan pendapatnya Abu Bakar dan Umar beda dengan sabda Nabi. Beliau berdua mengatakan Haji Tamattu itu tidak ada. Ya. Nah, ini sengaja Allah membuat ini
untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para sahabat tentunya. Ya. Nah, maka mestinya ahli anak, dokter anak dan seterusnya dia pelajari qaula Allah wa qaula Rasul. Kalau muslim ya, muslimah mestinya. Kalau ada teori-teori dari orang kafir kok bertentangan dengan sabda Nabi, jangan ragu-ragu. Tolak. Pasti salah. Walaupun sederhana, tapi itu tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita tadi sekedar anak kecil ngetuk pintu kan sederhana itu. Tapi ada di surat An-Nur. Ya. Jangan sampai anak-anak kecil itu langsung masuk kamar orang tua. Pada 3 waktu. Tahu insya Allah ya. Nah, ini orang kafir nggak peduli. Nggak ada ke situ pikirannya. Tapi ini firman Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nur. Sebelum Isya menjelang subuh. Ketika siang hari. Saat panas. Dan seterusnya. Nggak mungkin kita tinggalkan Al-Quran. Hanya gara-gara silau dengan ucapan orang kafir. Ya. Maka ini menurut saya ini sekedar nasihat ya. Kalau mau belajar ilmu dari orang kafir yang betul-betul Nabi tidak pernah bahas. Apa? Ya teknologi lah yang terbanyak. Bagaimana tentang laptop, tentang mobil, tentang mesin, tentang komputer. Nabi belum pernah bahas ini kan? Maka kita bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau tentang anak, tentang dakwah, tentang kepemimpinan, tentang kekhalifahan, Nabi bukan bahas lagi, mencontohkan kan, diikuti oleh para sahabat. Mestinya nggak usah lagi kita pakai teori-teori lain. Belajar dari orang kafir, kalau memang mereka lebih dulu silahkan. Tapi untuk ilmu-ilmu yang Nabi tidak pernah sabdakan. Karena sekali lagi tidak mungkin sabda Nabi salah. Jual beli, berapa ya? Kita sampai ada kitabnya. Di Bukhari sampai ada kitabnya. Bukan bab lagi, kitab. Di Bukhari itu ada kitab, ada bab. Bab lebih kecil lagi, ini kitab. Kitabul Buyu. Kitab tentang jual beli. Masuk kita tinggalkan ini? Kan isinya penuh sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tinggalkan, lalu kita pakai teori ekonomi Eropa misalnya, Amerika misalnya, Jepang misalnya. Rugi sekali. Apalagi ini tentang anak kita. Yang kita yakin seyakin-yakinnya. Mana mungkin Allah ciptakan anak lalu Allah biarkan kita ngurus anak versi kita masing-masing. Ada insya Allah. Ya. Kalau sekedar masalah teknis mungkin. Ya seperti tentang handphone tadi ya kan. Nah, ini masalah teknis tentu Nabi belum pernah bersabda. Ini kan berhubungan dengan mainan. Ya kan. Di zaman Nabi atau mungkin 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu namanya main ya biasanya siang ya. Mosok malam-malam main gitu. Main ya siang udah selesai capek pulang kan begitu. Nah, sekarang ada game 24 jam. Bahkan jam 2 malam, jam 3 malam kalau mau main game juga bisa. Nah, ini kan masalah teknis. Ya tentu diawasi. Ya. Bahkan kalau seandainya anak-anak kita ini kok telat ya, udah SMP belum bisa, bahkan SMA taruhlah ya, udah SMA belum bisa WhatsAppan misalnya, nggak masalah. Nggak ada kebaikan yang tertunda, mungkin sedikit sekali. Ya. Dan ngajarinya kan cepet banget. Mungkin nggak sampai sehari, mungkin sejam 2 jam. Ya kan? Kalau bahasa Araban bertahun-tahun, ngafalin Al-Quran bertahun-tahun. Maka telat nggak masalah. Ya. Kan sekarang sudah banyak kurban nih. Saya yakin antum punya ponakan, tetangga, temen lah ya. Yang banyak kurban itu.
kayaknya kalau nggak pegang handphone itu marah-marah, stres. Karena dari awal dibiasakan. Ya. Kita nggak mau repot. Lagi makan di restoran, anaknya rewel, biar nggak rewel kasih handphone. Ya. Kita lagi ada kerjaan, anaknya ganggu sana kemari, biar nggak ganggu kasih handphone. Handphone langsung diem. Ya. Tapi ya itu dia. Ya. Mestinya demi anak, ya udahlah. Kurang nyaman dikit, makannya demi anak. Demi anak ini tidak rusak. Demi anak ini tidak kecanduan. Nggak apa-apa repot dikit, capek dikit, kerjaan tertunda dikit, nggak masalah. Anak luar biasa. Jangan sampai sudah rusak, baru kita nyesel. Ya, banyak kejadian, saya kira antum lebih tahu daripada saya. Ya, yang begini, yang begitu, banyak contoh. Luar biasa. Dari handphone itu, gadget itu. Ya. Iya, antum yang ada pertanyaan disiapkan karena tinggal 4 menit lagi. Sambil menunggu pertanyaan antum, saya lanjutkan sedikit tentang uswah, qudwah. Ya. Ini sering disampaikan, insyaallah antum tahu, hanya mengingatkan saja. Mencontohkan itu jauh lebih baik daripada teriak-teriak, marah-marah, gebrak meja. Ya. Nah, kamu harus sholat, kamu harus belajar, kamu harus. Nggak usah teriak-teriak. Setiap kali terdengar azan zuhur, antum langsung ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Kan ngeliat tuh anak-anak tuh. TK, SD, ayah aku ikut. Nah, itu jauh lebih efektif, luar biasa. Daripada teriak-teriak. Saya ambil contoh rokok. Rata-rata orang tua yang ngerokok, yang nggak ngerokok, mau nggak anaknya ngerokok? Ya, mau nggak? Ikuti bapak nih sehari 1 bungkus. Begitu? Oh, apalagi bapak waktu masih muda bisa 2 bungkus. Contoh nih bapak, ini bapak gila gitu ya. Nggak ada bapak yang begitu. Nggak ada, walaupun dia habis 2 bungkus, 3 bungkus. Jangan ngerokok, nak. Bapak aja kalau nggak terlanjur nggak ngerokok nyesel bapak. Akhirnya anak ngerokok nggak? Rata-rata ngerokok. Orang lihat bapaknya ngerokok. Ya, ini luar biasa. Contoh teladan itu luar biasa. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini yang pada ngaji, yang udah nggak ngerokok lagi. Alhamdulillah. Anak-anaknya banyak. Hari ini walillahilham. Keluarga-keluarga yang sudah mengenal manhaj salaf, meyakini rokok itu haram, nggak ngerokok lagi, anak-anaknya otomatis. Nggak ada. Kalau bapaknya ngerokok, ya mungkin di rumah takut sama bapaknya, ya penasaran di luar, rokok. Nanti sudah SMA, sudah kuliah, bapaknya udah nggak marah lagi, tahu nggak marah lagi. Sama-sama ngerokok, nah. Berdua. Ya. Ini dia. Contohkan. Ya. Tauladan. Antum masih ingat ketika Nabi nyuruh para sahabat mencukur rambut dan menyembelih hadyu. Ya. Saat mau pergi haji, tapi belum sampai Mekah. Ya. Tapi secara hukum fikih kan begitu kan? Kalau terhalang maka tahalul. Tahalul itu kan sebagai tanda bahwa ritual prosesi haji itu sudah selesai. Diakhiri dengan tahalul. Nah, itu sudah selesai secara syar'i karena terhalang oleh orang kafir. Nabi menyuruh, sembelihlah hadyu kalian, cukurlah rambut kalian.
Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Para sahabat diam. Nyukur rambut gimana? Nyembelih hadyu gimana? Tawaf belum, sa'i belum. Masuk Masjidil Haram aja belum. Kok udah tahallul? Ya. Nabi agak kesel, kok aku perintahkan kok nggak mau. Lalu Nabi masuk ke kemah, menemui istri beliau, Musalamah ya, mengusulkan, ya Rasul, coba engkau potong rambutmu, engkau sembelih hadyumu. Betul, Nabi mengikuti saran istrinya. Beliau potong rambut beliau sembelih hadyu beliau. Serempak para sahabat. Baru faham bahwa ketika kita mau pergi haji, umroh, kok terhalang, gak bisa masuk Mekah, maka sudah tahallul. Walaupun gak tawaf, gak sa'i, insya Allah pahalanya sama. Terhalang oleh musuh, terhalang oleh gempa, terhalang oleh apapun. Ya, tentu ketika sudah pakai pakaian ihram. Bukan baru sampai Cengkareng ya. Pesawatnya nggak ada yang ke sono, pulang dari Cengkareng tahallul. Enggak lah. Kan belum pakai pakaian ihram kalau di Cengkareng. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan, silakan.